Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa di hari Rabu yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kakak mulai, kakak mohon untuk suaranya jangan ribut dulu. Oke, pada pertemuan hari ini materi yang akan kakak sampaikan adalah menjaga ukhuwah dalam pandangan agama Islam. Oke, Duan, apa judul hari ini? Judul hari ini ngaji. Oke, sekali lagi, judul hari ini adalah menjaga ukhuwah dalam pandangan agama Islam. Ukhuwah dari bahasa Arab yang artinya saudara atau persaudaraan. Saudara ini bisa saudara yang sedarah ataupun yang tidak. Jadi contoh saudara yang sedara, hubungan antara kakak dengan adik, hubungan antara abang dengan adik. Yang tidak saudara, hubungan antara kedua orang tua kita yang memiliki saudara di luar itu. Jadi bisa itu saudara kepada ayah ataupun saudara kepada ibu. Jadi ukhuwah tersebut adalah hubungan persaudaraan. Itu intinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali ataupun agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maksudnya gimana? Adanya fungsi persaudaraan itu menyuruh kita untuk saling sama-sama bekerja sama. Kenapa? Kita sebagai manusia tentu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi fungsi dari persaudaraan itu agar kita dapat saling menolong, baik itu dalam kebaikan dan mencegah dalam perbuatan yang mungkar. Pentingnya menjaga serta memelihara ukhuwah tadi pada saat zaman Rasulullah itu telah ada, dibuktikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya orang mukmin itu bagaikan satu jasad dan bagaikan satu bangunan yang saling mengukuhkan. Maksudnya gimana? Ketika tangan kita yang kanan sakit, maka yang kiri juga merasakannya. Betul tidak? Satu lagi, ketika kepala kita merasa pusing, maka seluruh badan juga terkena dampak dari sakit tadi. Sama seperti bangunan, ada satu unsur di dalam bangunan yang dia kecil tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Kira-kira ada yang tahu tidak? Hafiz tahu? Ada satu unsur di dalam bangunan yang mana memiliki fungsi sangat besar walaupun dia sangat kecil, yaitu paku. Tahu tidak fungsi paku apa? Untuk menyatukan, untuk menguatkan, untuk menyambung. Bayangkan apabila tidak ada paku, maka kita tidak akan bisa buat meja, kita tidak akan bisa buat kursi. Sama seperti itulah hubungan umat muslim yang diperintahkan oleh Allah. Jadi harus saling menyatu dalam menjaga persaudaraan. Saking pentingnya di dalam pandangan agama Islam, Rasulullah kembali menyatakan tidak akan sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Contohnya gimana? Ketika kita suka, ketika kita senang,
Yang kita lakukan apa? Kita akan berusaha untuk melakukan apa yang kita sukai. Kita akan berusaha untuk membeli apa yang kita sukai. Iya, Duan? Iya. Duan. Jadi, hal itu yang akan membuat kita semakin erat persaudaraannya. Contoh lain, ketika kita ulang tahun, maka kita merayakan ataupun melakukan syukuran kecil-kecilan. Kita mengundang teman-teman, kita mengundang keluarga kita, Ajis. Kita melakukan hal tersebut karena apa? Karena kita memiliki rezeki yang sedikit ataupun rezeki yang banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi hal tersebut yang harus kita syukuri. Oke. Di sini kakak mau bertanya. Hafiz jawab. Menjawab. Di sini siapa yang punya hubungan antara kakak dengan adik? Yang di sini saat ini hadir. Ada tidak? Siapa? Yang ada angkat tangan. Oke, contohnya Sasa dengan Fitri. Sasa sebagai kakak tentu harus sayang kepada Iya. Sebaliknya seperti itu juga. Kalau kata gitu, mengadai. Fitri sebagai adik juga tetap harus menghormati kakaknya. Kenapa? Jangan sampai seorang adik mencari perhatian lain kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak dibutuhi keinginannya sebagai adik. Jadi hal itu yang harus kita lakukan. Dan tak lupa juga, seorang kakak juga harus melakukan hal yang sama kepada adik. Jangan pula kita lebih dekat dengan adik orang dibandingkan dengan adik sendiri. Jadi intinya, sama-sama introspeksi diri, lakukan hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Sehingga apa yang kita inginkan itu dapat terjalin dengan indah juga di dalam keluarga yang harmonis. Oke? Mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.